Kelompok ganjil akan merepresentasikan hasil drama kami. Sengsara Yesus dimulai dari hari malam di Taman Getsemani di kaki bukit Zaitun di dekat kota Yerusalem. Di situ Yesus berdoa dan sangat takut, sehingga perutnya keluar serupa titik-titik darah. Yudas Iskariot, seorang dari ke-12 murid Yesus, mengkhianatinya dengan ciuman. Prajurit-prajurit menyeret Yesus dan membawanya untuk diadili kepada Hanas, mertua Kayafas, dan kepada Kayafas, yang adalah imam besar dan ketua mahkamah agama Sanhedrin. Saksi-saksi memberi kesaksian palsu. Wajah Yesus ditampar. Akhirnya Yesus dijatuhi hukuman mati. Sementara itu Petrus menyangkal gurunya sampai 3 kali karena takut. Dia itu bukan guruku. Pada akhir sidang, beberapa orang maju meludahi dan menampar Yesus. Bahkan para pengawal pun mendera Yesus. Karena wewenang untuk pelaksanaan hukuman mati hanya di tangan wali negeri gubernur Roma, maka keesokan harinya Yesus dihadapkan kepada Pontius Pilatus. Dalam pemeriksaannya, Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Ketika Pilatus tahu bahwa Yesus berasal dari daerah Galilea, maka ia pun mengirim Yesus menghadap Herodes, raja Galilea. Yang waktu itu ada juga di Yerusalem. Mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Sekarang orang bodoh, terguna dulu di kamu. Ia mengenakan jual kebesar. Kepada Yesus, lalu mengirimnya kembali kepada Pilatus. Pilatus berusaha membebaskan Yesus dengan menyuruh rakyat memilih Yesus atau Barabas, seorang pemberontak dan pembunuh yang hidup. Selamatkan Yesus atau Barabas. Mereka semua memilih Barabas. Rakyat dihasut imam-imam kepala, maka mereka memilih Barabas yang dibebaskan. Sebagai kompromi, Pilatus menyuruh serdarunya agar Yesus didera saja, kemudian dilepaskan. Namun rakyat berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Pilatus cuci tangan. Untuk mencerca Yesus, serdadu-serdadu menanggalkan pakaiannya, mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam mahkota duri. Lalu menaruhnya di atas kepalanya, kemudian memberi sebatang bulu di tangan kanannya. Mereka mengolok-olok, meludahi dan menderita. Kemudian mereka menanggalkan jubah ungu yang dikenakan Yesus dan mengenakan kembali pakaiannya.
Yesus memangkul salibnya ke Gunung Golgota. Yesus disalibkan bersama Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat, yang satu di sebelah kiri dan yang lain di sebelah kanan Yesus. Pada salib Yesus tertulis Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Itulah alasan Yesus dihukum mati. Saat itu kira-kira Bener dong. 12 jam, 3 jam lamanya Yesus tergantung di salib dengan segala penderitaannya. Setelah itu Yesus sempat mengucapkan 7 sabdanya. Akhirnya ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Setelah hari Sabat lewat, menjelang siang fajar, pada hari Sabat itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maria. Menengok, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab suara malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu. Dan menurunkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, makanya di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab mungkin sama seperti dikatakannya. Mari lihatlah tempat dia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu, mereka segera pergi. mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menjenguknya. Maka kata Yesus kepada mereka, Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku
Kepala gue sih. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, Kami telah melihat Tuhan. tetapi Thomas berkata kepada mereka, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menunjukkan jariku pada bekas paku itu dan menunjukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. kemudian dia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu. Keluarkanlah tanganmu dan cukupkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas menjawab, Ya Tuhanku, Allah dan Allahku. kata Yesus kepadanya, Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Bahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sekian dari presentasi drama kami. Terima kasih.